Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita kemudian lagi untuk melaksanakan perkuliahan secara online, di mana pada hari ini kita akan membahas materi tentang permodalan bank ya. Oke, langsung saja akan kita bahas materi ini. Apa sih yang dimaksud dengan modal bank? Nah, modal bank itu adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank ya. Jadi berdasarkan pengertian ini, maka yang dimaksud dengan modal bank itu adalah dana-dana yang sudah diinvestasikan oleh para pemiliknya ya ketika mendirikan bank tersebut, di mana bank tersebut kemudian sampai kemudian bisa menjalankan usahanya gitu ya. Nah, menurut ketentuan modal perbankan itu terdiri dari dua ya, yaitu dari ekuitas dan ditambah dengan utang jangka panjang. Ekuitas itu apa? Ekuitas itu ya biasanya adalah modal yang sudah disertakan oleh para pemilik bank ya, atau dalam hal ini adalah saham ya, atau bisa juga ditambah dengan keuntungan dari saham itu yang memang keuntungan itu tidak dibagikan, maka itu dimasukkan ke dalam modal bank. Atau juga ditambah juga dengan utang jangka panjang ya. Utang jangka panjang ini ya bentuknya adalah obligasi. Nah, apa itu saham ataupun apa itu obligasi mungkin bisa dipelajari di materi pasar modal seperti itu ya. Oke. Kemudian sumber dana bank ya, agar bisa beroperasi maka bank membutuhkan sumber dana yang cukup ya. Jadi memang kenapa sih harus ada modal bank segala? Jadi memang untuk memastikan bank tersebut bisa beroperasi secara baik ya, atau secara normal ya. Sehingga memang bank harus menyediakan permodalannya secara cukup gitu ya, sebagaimana nanti di dalam undang-undang kita juga sebenarnya juga sudah mengatur bahwasanya setiap bank harus menyediakan modal minimal ya, atau batas modal minimal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sebenarnya karena bank itu dia kegiatannya adalah mengelola uang, sehingga sebenarnya aliran uang yang masuk maupun yang keluar ya, terutama yang masuk ya ke perbankan itu sebenarnya banyak sekali ya. Maka untuk itu perlu kita identifikasi ya, sehingga nanti kita bisa tahu sebenarnya yang dimaksud dengan modal bank itu yang modal ataupun dana yang berasal dari mana sih gitu ya. Nah, secara umum di perbankan itu modal ataupun dana yang masuk ke perbankan itu dibagi menjadi tiga ya. Ada namanya dana pihak ke-1, ada dana pihak kedua, dan ada namanya dana pihak ketiga gitu ya. Nah, dana pihak ke-1 itu apa ya? Ini adalah uang yang memang berasal dari modal sendiri ya. Bisa jadi dari modal disetor, laba ditahan, cadangan ataupun agu saham gitu ya. Nah ini adalah yang kebanyakan ini dana-dana yang masuk ke bank di awal pendiriannya gitu ya. Nah, yang ini memang biasanya bersumber dari para pemilik bank itu sendiri gitu ya. Kemudian ada lagi dana pihak kedua ya. Dana pihak kedua itu adalah berasal dari dana pinjaman dari pihak luar, artinya dana yang masuk ke perbankan untuk operasional perbankan itu, tapi bukan dari pemilik bank itu ya, melainkan dari pihak kedua gitu ya. Nah, itu biasanya adalah pinjaman ya, baik itu pinjaman biasa antar bank ya, jadi nanti bank itu ternyata antar satu bank dengan bank lain ternyata saling pinjam meminjam gitu ya. Misalkan Bank BNI pinjam ke Bank BRI ya, maka dana pinjaman itu kita sebut sebagai dana pihak kedua. Atau juga pinjaman dari Bank Indonesia. Nah, ternyata juga perbankan itu juga bisa pinjam ke Bank Indonesia ya. Kemudian juga pinjaman lembaga lain, atau bisa jadi pinjaman dari lembaga-lembaga yang lain ya, selain antar bank maupun Bank Indonesia. Ini adalah dana pihak kedua. Dan kemudian yang ketiga ya, atau dana pihak ketiga itu adalah dana-dana yang bersumber dari masyarakat ya. Bisa berupa
dana yang masuk ke bank dalam bentuk giro ya, dalam bentuk deposito berjangka ya, atau deposito ya, ataupun bisa juga dalam bentuk tabungan. Jadi termasuk dana yang masuk ke perbankan itu kan dana-dana yang berasal dari masyarakat ya, masyarakat yang nabung ya, atau yang menyimpan uangnya di bank ya, entah itu dalam bentuk giro, deposito maupun dalam bentuk tabungan. Nah, ini yang mungkin yang paling banyak gitu ya. Nah, cuma dari ketiga jenis dana yang masuk ini tidak semuanya bisa diakui sebagai modal bank ya, karena yang diakui sebagai modal bank itu hanya yang bersumber dari dana pihak ke-1 ya. Jadi walaupun dana yang masuk ke bank atau yang dikelola oleh bank itu banyak sekali ya, termasuk sumbernya juga dari berbagai macam sumber, tapi yang diakui sebagai modal bank itu adalah yang memang dari dana pihak ke-1 atau dari pemilik bank itu sendiri gitu ya. Gitu. Sedangkan yang dari masyarakat itu tidak diakui sebagai modal ya, misalnya ada masyarakat yang nabung ataupun yang nyimpan uang ke bank itu tidak diakui sebagai modal ya, melainkan bahkan itu diakui sebagai hutang karena nantinya harus dikembalikan kepada nasabah lagi gitu ya. Kemudian kenapa harus ada modal minimal bank segala ya? Jadi nanti dalam ketentuannya bank itu harus menyediakan modal minimal gitu ya. Berapa sih modal minimal yang harus disediakan oleh bank gitu ya. Kenapa harus ada aturan semacam itu? Karena yang tujuan adalah yang pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Artinya ia berfungsi sebagai pelindung kepentingan deposan. Jadi dengan adanya modal minimal yang harus dipenuhi itu nanti harapannya ketika bank itu mengalami kerugian ataupun yang lainnya, maka modal itu sebagai underlyingnya itu atau sebagai jaminannya gitu ya, sehingga nanti masyarakat yang nabung itu merasa aman gitu ya. Jadi ketika bank itu rugi maka ada yang bisa mengcover kerugian itu, sehingga para nasabah ataupun deposan itu tidak merasa dirugikan ketika memang bank itu mengalami kerugian. Makanya bank yang bagus itu kalau modal yang dia miliki itu besar, sehingga nanti nasabah yang nabung di situ itu merasa aman. Kenapa? Karena underlyingnya atau jaminannya itu besar gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Jadi kemampuan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah itu juga tergantung dari ketersediaan modal yang dia miliki. Ya. Dia nggak akan bisa memberikan pinjaman besar kalau dia tidak punya modal yang besar, atau juga sebaliknya gitu ya. Makanya biasanya bank yang bisa memberikan kredit besar itu ya biasanya bank-bank yang besar, artinya bank-bank yang memiliki modal yang besar kan itu. Kemudian ketiga, modal menjadi dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Nah, juga ini menjadi dasar pertimbangan bagi terutama ini biasanya bagi para investor untuk melakukan evaluasi kira-kira seorang investor itu akan berminat untuk menginvestasikan dananya di bank itu atau tidak. Itu salah satunya dilihat dari bagaimana bank itu dalam menyediakan modal minimalnya ya. Ketika bank itu sanggup menyediakan modal minimal yang besar, maka seorang investor akan tertarik untuk menginvestasikan dana tersebut ya. Kenapa? Karena dengan modal besar itu maka dia akan merasa yakin, atau investor akan merasa yakin bahwasanya perusahaan tersebut atau bank tersebut itu akan aman kan gitu ya, atau akan berjalan dengan baik gitu ya. Itu. Nah, berapa sih modal yang harus disediakan atau kecukupan modal minimum ya? Jadi dalam istilah perbankan itu ada namanya kecukupan modal minimum ya. Atau kalau kemudian yang dalam istilah akuntansi itu kemudian ada istilahnya adalah capital adequacy ratio ya. Jadi bank itu harus memelihara kecukupan modalnya dengan suatu resiko yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Jadi memang kalau misalkan seperti saya contohkan misalkan itu ya, memang awal pendirian bank itu modal yang disediakan misalkan kalau bank umum itu misalkan adalah 50 triliun misalkan. Itu adalah modal minimalnya, modal minimal awal itu ya. Tapi nanti setelah berjalan, maka modal minimal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi bank tersebut gitu ya. Jadi 50 triliun itu misalkan modal awal itu tidak menjadi patokan paten bahwasanya modal minimal itu harus gitu ya. Tapi bisa jadi nanti harus ditambah lagi ketika memang
dia sudah berjalan dan ternyata ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bank yang kemudian harus harus dijamin oleh modal yang dia miliki kan gitu. Kemudian di dalam istilah perbankan itu ada namanya CAR ya, atau Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal. Nah, bagaimana cara menghitungnya nanti akan kita pelajari. Nah, terdapat dua metode perhitungan kecukupan modal minimal bank. Jadi untuk mengukur berapa sih modal minimal harus disediakan oleh bank itu bisa dengan dua cara ya. Yang cara pertama adalah membandingkan modal yang dia miliki dengan dana pihak ketiga. Jadi dibandingkan antara DP1 atau dana pihak pertama atau modal bank itu sendiri dengan dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga itu tadi adalah dana-dana yang bersumber dari nasabah yang menyimpan gitu ya. Artinya apa? Ketika bank itu sudah berjalan dan ternyata banyak nasabah yang nabung, maka cara tidak langsung bank itu juga harus menyediakan modal yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi resikonya adalah ketika banyak nasabah yang nabung, maka bank harus juga menaikkan ketersediaan modal yang dia miliki. Kenapa? Karena tadi fungsi modal itu kan tadi untuk menjamin agar si deposan atau nasabah itu merasa aman kan gitu. Ini yang pertama ya. Jadi dengan membandingkan antara modal yang dimiliki dengan dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga itu ya tadi ya, bisa berupa tabungan, deposito maupun giro dari para nasabah penyimpan. Kemudian yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva berisiko yang lebih dikenal dengan istilah aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Jadi yang kedua ini adalah membandingkan antara modal yang dia miliki saat ini dengan ATMR. Nah, ATMR itu apa nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita coba yang pertama dulu ya, yaitu ini ya, membandingkan cara menghitung modal atau rasio kecukupan modal dengan membandingkan antara modal yang dimiliki dengan dana pihak ketiga. Jadi kalau dengan cara pertama ini adalah ini ya, membandingkan modal dengan DPK atau dana pihak ketiga ya. Perhitungan ini merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, baik giro, tabungan ataupun deposito. Jadi intinya adalah kalau dengan modal pertama ini cara menghitung rasio kecukupan modal itu dengan cara ya tadi membandingkan modal yang dimiliki oleh bank saat ini dengan jumlah dana yang didapatkan dari para nasabah penyimpan, baik itu tabungan, deposito maupun giro gitu ya. Nah, rumusnya adalah ini ya tadi ya, modal inti plus ataupun cadangan yang dimiliki oleh bank saat ini dibagi dengan dana pihak ketiga ya, atau dana-dana yang berasal dari para deposan ya, baik itu dari tabungan, deposito maupun giro ya, kalikan 100% ya. Misalkan contoh ya, misalkan modal yang dia miliki, misalkan bank itu punya modal 1M gitu ya. Nah, maka ya modal intinya adalah 1M dibagi dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu misalkan ya dana-dana yang bersumber dari para nasabah yang menyimpan, dari tabungan, dari dari giro, dari deposito itu berapa, dijumlah jadi 1 kalikan 100%. Nah, nanti ketemunya berapa gitu ya. Nanti akan bisa diukur ya. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10%. Jadi syarat minimal agar modal itu dianggap cukup itu kalau dia memenuhi minimal saja 10% ya dari dana pihak ketiga gitu ya. Nah, rasio ini sudah cukup untuk menilai tingkat kesehatan modal bank ya. Jadi ketemunya dari rumus ini harus minimal 10%, syukur-syukur lebih dari 10% ya. Nanti kalau di bawah 10% maka dikatakan bahwasanya bank itu tidak sehat dari sisi permodalan. Itu adalah cara yang pertama ya. Itu cara yang paling mudah. Nah, yang kedua ini yang agak sulit ini ya, yaitu kalau cara kedua itu adalah membandingkan antara modal yang dimiliki oleh bank saat ini dengan ATMR ya, atau aktiva tertimbang menurut resiko. Ukuran inilah yang dewasa ini bisa dipakai oleh seluruh bank di dunia. Jadi kalau sebelumnya itu yang dipakai adalah yang pertama tadi, tapi sekarang yang dipakai adalah kebanyakan yang menggunakan metode kedua ini. Ukuran ini didasarkan pada kesepakatan bank sentral negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Jepang yang tergabung dalam organisasi Bank for International Settlement atau BIS ya. Nah, BIS ini menetapkan CAR
atau capital adequacy ratio tadi 8%. Kalau yang pertama kan dengan minimal 10% ya, tapi kalau ini 8%. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah apa itu ATMR ya? ATMR itu adalah ini. Oke, sebelum ke ATMR ya, termasuk Indonesia pun ternyata kalau berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI tahun 2013 itu disebutkan bahwasanya bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Jadi yang dianut oleh Indonesia pun ternyata adalah ini ya. Jadi membandingkan antara modal yang dimiliki oleh bank dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko. Ya, jadi atau yang kedua ini ya. Ya. Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum KPMM ya. Nah, jadi kalau tadi ada istilahnya CAR ya atau capital adequacy ratio, kalau dalam istilah kita menggunakan istilah namanya KPMM ya, atau kewajiban penyediaan modal minimum ya. Intinya sebenarnya sama ya. Nah, penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling rendah sebagai berikut ya. Jadi 8% dari aset tertimbang menurut risiko ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 ya. Kemudian 9% sampai dengan kurang dari 10% ya dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3. Nah, kemudian kalau di atas lagi berarti bank itu dianggap tidak sehat kan gitu ya. Ini. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah rumus cara menghitungnya ya. Rumus penghitungan CAR ini adalah modal inti plus dengan cadangan yang dimiliki oleh bank saat ini dibagi dengan ATMR ya kali 100% ya. Kalau mau ranking 1 ya berarti ya harus 8% kan gitu. Nilai ATMR, nah ini pertanyaan adalah ATMR ini ya. Nilai ATMR diperoleh dengan cara mengalihkan nilai item pada neraca aktiva produktif atau administratif dengan bobot risiko. Contoh misalkan, contoh 1. Nah, jadi yang perlu kita hitung adalah profil risikonya ya. Pembiayaan KPR sebesar 1M dengan bobot risiko 35%. Jadi ini ATMR itu lebih kepada kredit ya. Kredit yang disalurkan oleh bank itu untuk apa? Nah, nanti penyaluran kredit untuk apa itu nanti setiap penyaluran ke jenis kredit itu nanti memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Misalkan ya, bank itu memberikan kredit kepada nasabah, mungkin nasabah 1 adalah untuk kredit pembelian rumah. Dengan bank itu memberikan kredit ke nasabah kedua untuk kredit usaha, maka resiko membeli rumah dengan membeli usaha itu beda resikonya kan itu. Resikonya lebih besar mana? Resikonya lebih besar untuk buka usaha. Ya. Karena usaha itu kan kemungkinan akan rugi, tapi kalau membeli rumah itu kemungkinan rugi itu kecil gitu ya. Sehingga resiko membeli rumah dengan resiko membeli untuk usaha itu resikonya lebih besar untuk usaha. Nah, ini makanya seperti contoh misalkan ya, pembiayaan, makanya nanti di bank itu punya list jenis-jenis kredit itu berapa resikonya masing-masing ya. Pembiayaan KPR sebesar 1M dengan bobot risiko 35% ya. Maka nilai ATMR-nya adalah sebesar 350 juta. Jadi misalkan di Bank Indonesia itu punya tabel misalkan KPR untuk perumahan itu resiko kerugiannya adalah 35%. Jadi kalau bank itu memberikan kredit untuk perumahan itu 1M, maka kemungkinan besar uang itu tidak kembali adalah sebesar 35% dari uang yang disalurkan atau sekitar 350 juta. Nah, beda lagi dengan ini ya. Contoh kedua, Bank Slamet memberikan kredit untuk usaha ya. Ini untuk usaha. Nah, ternyata usaha itu profil risikonya itu cukup besar 75%. Artinya apa? Ketika bank itu memberikan kredit untuk usaha, maka kemungkinan ruginya itu akan lebih jauh tinggi atau sekitar 75%. Misalkan kalau bank itu memberikan pembiayaan sebesar 1 miliar untuk kredit untuk usaha, maka kemungkinan yang kembali itu atau mungkin yang
antara yang kembali dengan yang tidak kembali itu kemungkinan besar lebih banyak yang tidak kembali kan gitu. Karena ya tadi, karena usaha itu kan bisa jadi tetap jalan, bisa jadi rugi kan gitu. Nah itu, sehingga nanti ini harus ditotal semuanya ya, berapa bank itu untuk apa saja pembiayaan atau kreditnya, atau untuk pembiayaannya itu untuk apa saja, nanti dihitung berdasarkan profilnya masing-masing, baru nanti ketemu ATMR ini gitu ya. Nah ini sebenarnya tabelnya ada di sini ya, ini adalah berdasarkan tabel bobot ATMR yang sudah di list oleh OJK gitu ya. Nah, misalkan tadi ya, untuk kredit perumahan itu resikonya 35%. Kredit berakun properti komersial ya, ini kredit biasa tapi jaminannya adalah properti yang diperjualbelikan. Ini kreditnya resikonya 100%. Kemudian ini juga ada mikro. Untuk kegiatan usaha mikro juga kemungkinan ruginya 75% gitu ya. Kemudian ini makanya yang paling ini dan seterusnya ya. Jadi nanti akan sesuai dengan ini nanti, jadi setiap bank itu nanti akan melis kredit yang dia berikan kepada nasabah itu untuk apa saja, nanti akan dihitung sesuai dengan bobot resikonya masing-masing. Nanti setelah itu di total baru akan ketemu ini ATMR-nya ini ya. Setelah itu baru dihitung ya, modal inti dan cadangan dibagi ATMR kalikan 1%, maka nanti ketemunya berapa. Jadi dengan ATMR ini maka secara otomatis bank dalam memberikan kredit itu akan harus sangat hati-hati ya, karena kalau tidak hati-hati nanti banyak banyak yang tidak kembali uangnya, sehingga nanti mempengaruhi tingkat kesehatan bank, karena rasio kecukupan modal pun nanti akan menjadi tidak baik kalau banyak kredit yang disalurkan itu pada sektor yang resikonya tinggi kan gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materi tentang permodalan bank. Mungkin untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.